Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Selama Long Hao Chen diberi waktu yang cukup untuk berkultivasi, dia akhirnya akan mencapai langkah ke-7, dan kecepatan kultivasinya di masa depan akan menjadi jauh lebih cepat daripada langkah ke-7 yang hanya membuka 2 spiritual. Banyak penghilang pemburu iblis yang berdiri di dekatnya, tapi mereka tidak berani bertindak sendiri. Tanpa menerima perintah Ahbao, mereka tidak berani bergerak gegabah, dan terlebih lagi, mereka masih merasa takut karena tampilan kekuatan yang besar dari Long Hao Chen dan Chai Er. Jika ini terjadi di aliansi kuil dan situasinya terbalik, mungkin dari aliansi kuil tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membunuh Ahbao, bahkan dengan hukuman yang berat, karena pentingnya menyingkirkannya dari musuh yang mungkin kuat dari aliansi. Tapi iblis tentu saja berbeda, mereka sangat mementingkan manfaat dan kekuatan. Dalam pikiran mereka, tidak ada target fokus khusus, yang ada hanyalah rasa haus akan manfaat. Apa gunanya membunuh Long Hao Chen dan Chai Er? Hasilnya tidak lebih dari kematian mereka yang pasti, karena kemarahan putra mahkota iblis bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung dengan mudah. Ini bahkan mungkin melibatkan klan mereka. Jadi, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. 2 jam berlalu dalam sekejap mata, Long Hao Chen akhirnya memaksa semua niat tinju keluar dari tubuhnya, dan meskipun tubuhnya masih lemah, niat tinju itu akhirnya berhenti mendatangkan malapetaka dalam dirinya. Yang terjadi selanjutnya hanyalah proses pemulihan. Dan lebih jauh lagi, dia menemukan bahwa penilaiannya sendiri tidak salah. Selama 2 jam ini, rongga spiritual di antara alis dan perutnya telah menyerap sejumlah energi spiritual, dan meskipun sedikit, perlahan-lahan mulai terbentuk. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi, dan setelah rongga spiritual di dadanya terisi, simpanan energi spiritual yang diperoleh dari kultivasi akan disalurkan ke 2 kumpulan rongga spiritual baru ini. Jika kedua rongga spiritual ini menyelesaikan inkubasinya, budidaya, serangan, pertahanan, dan penyimpanan energi spiritualnya di masa depan akan menjadi 3 kali lebih tinggi dari sekarang. Itulah prioritas langkah ke-7 dibandingkan langkah ke-6, belum lagi bahwa pada langkah ke-7, seseorang dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan amplifikasi kuat yang dikenal sebagai tubuh cemerlang. Tubuh Ahbao memancarkan cahaya hitam keunguan, dan lukanya sembuh lebih cepat daripada luka Long Hao Chen. Dia tampak sangat terkejut bahwa meskipun dia tidak benar-benar mulai menerobos hambatan antara langkah ke-8 dan langkah ke-9, selama dia diberi waktu, dia merasa yakin bahwa setelah waktu singkat, dia akan menjadi langkah ke-9. Menjadi penerus garis keturunan Kaisar Dewa Iblis, dia berbeda dari naga iblis biasa. Setelah kelahirannya, ia memiliki kekuatan yang sangat lemah, sama seperti manusia, dan kekuatannya saat ini diperoleh melalui budidaya terus-menerus. Karena bakatnya yang sangat besar yang jauh melebihi anggota klannya, dia mungkin bisa menjadi seperti Kaisar Dewa Iblis. Bagi naga iblis biasa, setelah menembus langkah ke-9, pertumbuhan kekuatan mereka akan sangat berkurang, dan kecuali mereka menghadapi keadaan yang sangat tidak disengaja, mendapatkan peningkatan kekuatan yang besar akan sangat sulit. Akhirnya ada kabar baik, kesuraman yang memenuhi hati Ahbao akhirnya mereda. Selama dia menerobos langkah ke-9, posisinya sebagai penerus harus diselesaikan, dan dia kemudian dapat mulai meminjam kekuatan sebenarnya dari pilar Dewa Iblis pertama. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial, hingga cukup besar untuk menghancurkan Long Hao Chen. Ahbao hanya bisa meratap secara diam-diam. Jika dia selalu bisa memiliki saingan seperti Long Hao Chen untuk mendorongnya, pertumbuhannya di masa depan mungkin akan benar-benar melampaui ayahnya. Namun sebagai penguasa ras iblis, ketika diberi kesempatan, dia tetap harus segera membunuh Long Hao Chen, untuk menghilangkan ancaman di masa depan. Saat Ahbao mulai mencapai hambatan menuju langkah ke-9, Ahbao tiba-tiba merasakan perubahan besar, menyadari bahaya besar bagi dirinya sendiri. Ia segera menyelesaikan kultivasinya dan tiba-tiba membuka matanya. Long Hao Chen melakukan hal yang sama. Saat mata keduanya terbuka, sepasang mata berwarna darah dan sepasang mata emas menyala. Mereka bertukar pandang sebelum mengalihkan pandangan mereka ke Chai Er.
Seperti yang diharapkan, perubahan muncul pada Chai-Er. Namun, ekspresi Long Hao Chen dan Ah Bao berubah, karena mereka terkejut menyadari bahwa tubuh abu-abu kristalnya memancarkan niat membunuh fisik. Benar, niat membunuhnya benar-benar berubah menjadi materi. Bagaimana mungkin, Ah Bao bertanya, ini adalah niat membunuh yang mengoyak ruang. Kekuatan besar dan niat membunuh yang menakutkan menyebabkan penghilang pemburu iblis langsung mundur, dan bahkan penghilang pemburu iblis di langkah ke-8 tidak terkecuali. Dari celah kecil itu, cahaya abu-abu bersinar tiba-tiba turun, melayang di atas kepala Chai-Er dalam bentuk riak abu-abu. Di dahinya, sabit abu-abu perlahan-lahan terbentuk, dan sementara itu, di tengah-tengah abu-abu yang memancar, belati hitam muncul melayang di belakang punggungnya. Petir ungu tiba-tiba ditembakkan dari celah, secara akurat mengarah ke belati. Segera, tubuh Chai-Er menggigil hebat, dan belati hitam itu tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, sementara cahaya abu-abu yang kuat diserap olehnya. Belati itu melebar dan melengkung, berubah menjadi sabit abu-abu besar yang dipenuhi keheningan mematikan. Sabit ini terlalu besar, gagangnya sendiri panjangnya melebihi 3 meter, dan lebar bilahnya sepertiga meter juga panjangnya lebih dari 2 meter. Seperti yang bisa dibayangkan, jika senjata mematikan seperti itu diayunkan di medan perang, akibatnya adalah pertumpahan darah yang mengerikan. Ah Bao akhirnya menyadari kebenarannya. Apa efek sampingnya? Ini jelas merupakan alasan yang dibuat oleh Long Hao Chen. Pasangan wanita yang kuat ini sebenarnya sedang mengalami kebangkitan, dan itu adalah kebangkitan dari dewa pilihan. Tepat pada saat ini, Ah Bao mengungkapkan keteguhannya sebagai putra mahkota iblis, yang mengutamakan keselamatan semua iblis. Menekan sakit hatinya sendiri, dia berteriak dengan marah, bunuh mereka. Sebagai dewa terpilih, Long Hao Chen sudah menjadi musuh bebuyutan di masa depan. Namun jika dewa terpilih lain muncul di sisinya sebagai kawan, di masa depan mereka sangat mungkin menjadi eksistensi yang mampu membalikkan kekuasaan iblis. Apa sakit hatinya dibandingkan dengan hidup atau mati rasnya? Dengan pemikiran tersebut, Ah Bao segera memberi perintah untuk membunuh. Saat Ah Bao memberi perintah ini, Long Hao Chen secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematiannya. Setelah dia pulih selama 2 jam, cadangannya hanya terisi sepertiga, tetapi dia telah bersiap menghadapi situasi ini sejak lama. Hanya saja dia tidak menyangka kebangkitan Chai-Er akan terjadi secepat itu, dan sekarang berakhir jauh lebih cepat daripada kebangkitannya saat itu. Ini sebenarnya cukup normal, proses kebangkitan Chai-Er berjalan lebih lancar dibandingkan Long Hao Chen karena hubungannya dengan belati samsara. Dapat dikatakan bahwa fisik Chai-Er sebagai putri suci samsara sangat dipengaruhi oleh belati samsara, yang memberinya warisan dewa kematian. Long Hao Chen tidak sama, fisiknya sebagai dewa pilihan adalah hasil usahanya sendiri, dan seluruh proses kebangkitannya bergantung pada pemahamannya sendiri. Meskipun belati samsara bersifat tirani, efek sampingnya juga sangat besar. Selama kebangkitan Chai-Er, itu bertindak sebagai jembatan, dan dalam keadaan ini, kebangkitannya secara alami berjalan jauh lebih cepat. Setelah waktu singkat lebih dari 2 jam, pemahamannya selesai, dan warisan dewa kematian dianugerahkan kepadanya. 2 sinar keluar dari dada Long Hao Chen, 1 merah dan 1 biru, dengan cepat terbang ke medan perang. Kedua sosok besar ini dengan berani menghalangi jalan Ah Bao, dan aura es yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari sosok biru itu, tiba-tiba membentuk cincin es penahan yang kuat. Dan cincin es penahan itu tidak berlapis tunggal, lapisan kedua di luar lapisan pertama, dan lapisan ketiga di luar lapisan kedua. 3 cincin es penahan yang konsentris disatukan menjadi satu, menghasilkan kekuatan tumbukan yang sangat kuat. Semua ini terjadi dengan sangat tiba-tiba. Yang paling cepat bereaksi adalah Ah Bao dan Long Hao Chen, namun keduanya masih terluka parah. Cedera Ah Bao lebih ringan dibandingkan Long Hao Chen dan pemulihannya juga sedikit lebih baik. Namun hanya setengah dari kekuatannya pulih. Pada saat ini, ketangguhan cincin es penahan tiba-tiba muncul, segera menjebak Ah Bao di dalam, itu dengan paksa mengusir semua pusat kekuatan iblis di sekitarnya beberapa meter. Tepat pada saat ini, kilatan ungu intens muncul dari dahi Long Hao Chen, dan sosok besar muncul dengan berani di depannya. Makhluk besar itu panjangnya lebih dari 10 meter, mengangkat keempat kepalanya, 8 matanya dipenuhi dengan cahaya ungu, memancarkan kemuliaan. 2 tatapan ungu mereka secara bersamaan mendarat di Long Hao Chen dan Chai-Er, sementara 2 lainnya mendarat di sosok merah dan biru. Segera, pemandangan mengerikan terjadi, dan energi tirani yang luar biasa terpelintir terpancar dari sosok besar ini, yang mencakup radius 100 meter. Jeritan keluar dari mulut setiap iblis, termasuk putra mahkota Ah Bao.
Itu berasal dari rasa sakit karena merasakan tubuh mereka terkoyak, karena kekuatan magis di dalam diri mereka sedang terjadi pemberontakan total, dengan esensi unsur di sekitar mereka berfluktuasi dengan liar. Iblis dari langkah ke-8 masih lebih baik, tetapi hanya dengan mempercepat energi spiritual untuk melindungi mereka barulah mereka bisa menyelamatkan diri. Iblis-iblis dari langkah ke-7 itu agak lebih lemah, dan dagingnya terkoyak, meskipun mereka tidak terbunuh secara langsung oleh keterikatan Essence of Disorder, mereka masih mengalami kerusakan besar. Hao Yue memasuki lokasi, rekan Long Hao Chen yang baik akhirnya muncul di medan perang. Mengapa Long Hao Chen tidak meminta Hao Yue membantunya saat menghadapi Ah Bao sebelumnya? Alasannya adalah membiarkan Hao Yue mengumpulkan kekuatan dan bersiap. Mungkin perpaduannya dengan Hao Yue akan melukai Ah Bao lebih jauh, tapi Long Hao Chen tahu dengan sangat jelas bahwa dia masih tidak bisa membunuh Ah Bao. Karena keadaannya seperti ini, mengapa tidak menyembunyikan kekuatan Hao Yue sebagai cadangan? Dengan mempertimbangkan semua keadaan, bisa dikatakan bahwa selama Hao Yue masih ada, dia akan memiliki metode untuk memastikan pelariannya yang aman dari medan perang. Hao Yue saat ini bukan hanya berkepala 3 lagi, tapi menjadi binatang berkepala 4 dengan tambahan Little Blue. Oleh karena itu, Essence of Disorder Tri Elemental sekarang menjadi Quadro Elemental. Namun perubahan ini tidak sesederhana penambahan satu kepala. Peningkatan kekuatan menjadikan kekacauan multi-elemen yang kuat menjadi mantra langkah ke-7. Hao Yue telah mempersiapkan sihirnya jauh sebelumnya, hanya menunggu Long Hao Chen memanggilnya ke sisinya. Jadi, begitu dia muncul, dia langsung menyerang dengan mantranya. Karena penghilang pemburu iblis sangat dekat, saat mantra ini digunakan, semua penghilang pemburu iblis terpengaruh. Jika Long Hao Chen memiliki cukup banyak orang bersamanya saat ini akan menjadi peluang besar untuk memusnahkan sejumlah besar musuh. Sayangnya, Long Hao Chen kini hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Memberikan pandangan prihatin kepada Chai Er, dia melihat bahwa Chai Er masih dalam tahap terakhir kebangkitannya, dan sinar abu-abu yang intens itu menyatu sedikit demi sedikit dengannya. Saat sabit abu-abu besar di belakangnya terbentuk, dia menggenggamnya dengan tangan kanannya. Rambut ungu Chai Er berangsur-angsur berubah warna menjadi abu-abu seperti kristal, berkilau. Cadangan Long Hao Chen sudah kembali ke sepertiga, yang cukup baginya untuk mengaktifkan melodi abadi dan berteleportasi bersama Chai Er. Namun kebangkitan Chai Er belum selesai. Jika dia memilih waktu ini untuk menteleportasi Chai Er juga, siapa yang tahu apa konsekuensinya? Bahkan jika itu hanya luka kecil, dia tidak ingin luka itu muncul pada Chai Er. Jadi, setelah Hao Yue merilis Essence of Disorder, Long Hao Chen tidak melaksanakan rencana awalnya untuk segera memindahkan dirinya dan Chai Er, tetapi mengepalkan pedang gandanya dan tetap berada di sisi Chai Er untuk melindunginya. Hao Yue tidak segera memasuki kondisi lemah setelahnya seperti terakhir kali, mengangkat keempat kepalanya ke atas, dia tiba-tiba berbalik dan menyapukan ekor panjangnya yang kuat. Di bawah pengaruh Essence of Disorder yang mencekik, bahkan pusat kekuatan iblis dari langkah ke-8 berada dalam kondisi yang sangat lemah, dan ketika disapu oleh ekor besar Hao Yue, 7 atau 8 iblis langsung dikirim terbang. Bagaimana pengawal suci ke-12 dan ke-11 akan membiarkan kesempatan bagus seperti itu berlalu begitu saja? Sosok merah itu sudah bergegas ke depan, dan dengan kilatan warna merah, bila tulangnya yang besar diayunkan dengan bebas, 2 iblis di bawah pengaruh Essence of Disorder terpotong menjadi 2, dan sosok biru itu melambaikan tongkatnya untuk memanggil 4 kristal seukuran kepalan tangan yang menghadap ke segala arah mata angin. Setelah mencapai iblis, mereka meledak dengan keras dan menghempaskan sejumlah besar iblis. Pengawal suci ke-12 dan ke-11 dipelihara dalam melodi abadi Long Hao Chen, sehingga budidaya mereka meningkat seiring dengan Long Hao Chen. Pengawal suci ke-11 awalnya adalah penyihir es dari langkah ke-7, namun pengawal suci ke-12 menerobos ke langkah ke-7 bersama dengan Long Hao Chen. Oleh karena itu, keduanya memiliki kekuatan yang mencapai langkah ke-7 tepat saat mereka muncul. Mereka tidak dilengkapi dengan peralatan yang tangguh, tetapi memiliki keterampilan bertarung dari zaman kuno. Kedua pengawal suci bergegas keluar secara bersamaan, segera mengusir iblis dalam kondisi Essence of Disorder. Namun, kelompok Long Hao Chen dikelilingi oleh 6 regu penghilang pemburu iblis, termasuk Ah Bao. Total 6 tingkat 8 ada di sana, dengan kepemilikan tingkat yang lebih tinggi. Efek yang mereka peroleh dari Essence of Disorder relatif lebih kecil. Setelah beberapa saat menjadi hingar-bingar, 6 langkah ke-8 ini akhirnya menunjukkan inisiatif untuk melakukan serangan balik. Ah Bao dihadang oleh pengawal suci ke-11, bila tulang api itu menari dengan bebas,
dan mencari celah di pertahanan Ah Bao. Namun, pengawal suci ke-11 bukanlah Long Hao Chen, dan meskipun dia memiliki teknik yang hebat, dan dapat menggunakan serangan Asura hingga batasnya, dia masih tidak memiliki niat pedang yang kuat atau energi spiritual unsur cahaya dari Long Hao Chen. Ah Bao bahkan tidak menghindari serangan pengawal suci ke-11, dan membiarkan bilah tulangnya menyerang tubuhnya, melakukan serangan balik dengan pukulannya yang mengerikan. Meskipun pengawal suci ke-11 menghindari serangan ini, dia tidak punya cara untuk mencegah Ah Bao menyerang ke arah Long Hao Chen. Dua pusat kekuatan iblis dari langkah ke-8 mengirim pengawal suci ke-11 terbang dengan kerjasama mereka, bahkan memiliki ketangkasan yang lebih besar pun akan sia-sia di hadapan penindasan mutlak terhadap perbedaan energi spiritual. Tepat pada saat ini, hanya Hao Yue yang tersisa untuk melindungi Long Hao Chen dan Chai Er. Hao Yue tidak terus menggunakan sihir selain mempertahankan Essence of Disorder untuk melemahkan semua iblis, sehingga hanya bisa menggunakan kekuatan kasarnya. Namun untuk pertama kalinya, Hao Yue mengungkapkan sepenuhnya tingkat kekuatan fisiknya saat ini. Yang pertama dia hadapi adalah Ah Bao, mengangkat tubuh bagian atas untuk mengarahkan cakar ke arahnya. Sambil meraung, tubuh Ah Bao berkedip-kedip, memperlihatkan bentuk naga iblis sejati miliknya, dengan kasar membidik langsung ke serangan Hao Yue. Dengan bentrokan yang hebat, tubuh besar Hao Yue bergetar, dan di bawah pemboman Ah Bao, dia terdorong ke samping. Namun meski menggunakan bentuk naga iblis sejati, Ah Bao masih tergoyah akibat serangan cakar itu. Tidak hanya itu, Hao Yue juga punya waktu untuk menyapu ekornya yang besar, dan menjatuhkan 4 kepala besarnya ke 4 arah, secara paksa menghentikan serangan 4 langkah ke-8. Meskipun mereka dilemahkan oleh Essence of Disorder, mereka masih merupakan pusat kekuatan iblis dari langkah ke-8, namun saat menghadapi Hao Yue yang kuat, mereka sebenarnya tidak mampu menembus pertahanannya sepenuhnya. Namun, Hao Yue masih tidak dapat mempertahankan semua sisi pada saat yang sama, dan dari satu sisi, iblis dari langkah ke-8 tiba di depan Long Hao Chen. Arya Dewi Cahaya menyambut pedang merah iblis langkah ke-8. Dengan suara mendengung yang menusuk telinga, Long Hao Chen terguncang tetapi tidak mundur sedikit pun, dan niat pedangnya yang kuat meninggalkan jejak yang dalam di dada musuhnya. Pengawal suci ke-11 dan ke-12 sudah kembali ke sisi Long Hao Chen, melindungi kedua sayapnya sambil menunjukkan kekuatan bertarung mereka sepenuhnya. Namun, pada saat ini juga, Essence of Disorder Hao Yue mulai kehilangan efeknya dan langkah ke-7 mulai pulih dari Essence of Disorder, juga melancarkan serangan mereka dari semua sisi. Menyilangkan kedua pedangnya, Long Hao Chen berada di bawah pengaruh pil spiritual meledak dan pil haus darah yang dia minum sebelumnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, dia pada akhirnya tetaplah manusia dan bukan dewa, dan ketika dikepung oleh begitu banyak pusat kekuatan iblis, Hao Yue, Long Hao Chen, dan dua pengawal suci semuanya mulai menunjukkan beberapa luka. Namun, Long Hao Chen masih tidak mau menyerah. Dia jelas tahu bahwa selama dia bertahan lebih lama, kebangkitan Chai Er akan selesai. Sampai saat ini tiba, dia tidak dapat membawa Chai Er kembali melalui teleportasi. Hao Yue dan Ah Bao bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Ah Bao sebenarnya tidak memiliki banyak keuntungan. 4 kepala besar Hao Yue seperti 4 domba jantan pendobrak besar yang menyerang musuh tanpa henti, dan tonjolan di salah satu kepalanya mengeluarkan warna merah samar dan sepertinya bisa pecah kapan saja. Pertempuran semakin putus asa, dan Long Hao Chen menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengerahkan Asura Strike dalam kombinasi dengan niat pedang dari Arya Dewi Cahaya, yang akhirnya mengirim iblis dari langkah ke-8 itu terbang. Namun iblis tingkat ke-7 memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang saat itu juga, mengarahkan pedang hitam ke pinggangnya. Sosok berapi-api dengan berani muncul di sisi Long Hao Chen, secara paksa menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang itu, tulang rusuknya langsung hancur. Tapi pengawal suci ke-12 ini masih menegakkan posturnya dan dengan gagah berani menggunakan tulangnya yang hancur untuk menghentikan paksa pedang panjang lawan, menyerangnya dengan kilatan merah. Dia dengan paksa mengirim iblis dari langkah ke-7 itu terbang. Situasi serupa juga terjadi di sisi lain. Mantra pengawal suci ke-11 akhirnya hancur di depan begitu banyak musuh yang kuat, dan dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir proyektil bulat hitam keunguan yang ditujukan ke Long Hao Chen. Salah satu lengannya terlepas dari bahunya saat meledak. Luka di tubuh Hao Yue bahkan lebih serius karena dia sendirian menghadapi 5 iblis dari langkah ke-8. Namun kekuatan totalnya hanya pada langkah ke-7 dan tidak lebih. Bahkan dengan kekuatan fisik yang lebih besar, dia pada akhirnya hanya berada di langkah ke-7.
Satu demi satu luka muncul di tubuhnya, namun luka-luka ini sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah tatapan kaget para iblis. Serangan Hao Yue masih sekuat sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah matanya berangsur-angsur menjadi gelap dan cahaya ungu di tubuhnya menjadi semakin intens. Pengawal suci ke-12 yang berwarna merah akhirnya berubah menjadi pecahan oleh serangan iblis dari langkah ke-8. Berubah menjadi cahaya merah, dia terbang kembali ke melodi abadi Long Hao Chen, dan pengawal suci ke-11 di sisi lain hanya bisa bertahan 1 detik lebih lama. Sosok biru itu juga hancur berkeping-keping, sama halnya kembali ke melodi abadi. Selama tuan mereka tidak mati, dan diberi waktu yang cukup, mereka akan pulih. Setelah kehilangan 2 pelindungnya, Long Hao Chen harus menghadapi pengepungan pusat kekuatan iblis secara langsung. Saat ini, ia sudah kelelahan secara fisik dan emosional. Namun, di belakangnya, Chai Er masih menyerap sisa-sisa kilau abu-abu dari udara, dan belum menyelesaikan kebangkitannya. Mengepalkan giginya dengan keras, cahaya keemasan dilepaskan dari mata Long Hao Chen saat kekuatan yang menentukan keluar dari tubuhnya. Nyala api emas gelap yang intens menyala. Sama seperti yang dilakukan Tian Qing ketika terpojok, arus dirinya menyalakan api kehidupannya sendiri. Bagaimanapun, sebagai dewa pilihan, penyalaan api kehidupan Long Hao Chen menghasilkan hasil yang jauh lebih besar daripada hasil Tian Qing. Ilusi Dewi Cahaya yang muncul sebelumnya muncul sekali lagi, dan dengan pedang gandanya yang membawa niat pedang yang dalam, dia dengan paksa memotong 2 pusat kekuatan iblis dari langkah ke-7. Kedua pedangnya secara harmonis mengeksekusi serangan Asura, meledak melawan serangan pedang merah iblis tingkat ke-8, memaksanya menjauh 5 langkah.